Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fatih Musyafa dari kelas TMF. NIM saya 240507454. Kali ini saya akan menjelaskan tentang limit trigonometrik limit tertentu dan juga integral dan pengaplikasiannya kepada teknik itu sendiri. Jadi mohon maaf sebelumnya saya menggunakan Word, soalnya saya sudah mencoba menggunakan papan tulis di Word tadi atau di Google, dan itu sangat-sangat susah dan tidak bisa mungkin. Oke, pertama langsung saja saya menjelaskan. Ada limit yang biasa. Jadi pertama-tama limit adalah konsep penting dalam matematika yang memiliki berbagai kegunaan dalam banyak bidang, termasuk teknik mesin, fisika, dan ekonomi. Dalam teknik mesin, limit digunakan untuk menganalisis fenomena atau perhitungan yang melibatkan perubahan kecil, kondisi ekstrem, atau perilaku sistem saat mendekati nilai tertentu. Berikut adalah beberapa kegunaan limit dalam beberapa konteks. Ini jadi contoh bentuk dasar limitnya. Jadi limit x, nah x ini mendekati a, jadi hasilnya itu a. Ini artinya limit dari x ketika x mendekati a adalah a. Jadi ini nilai yang didekati. Untuk aplikasi limit di teknik mesin sendiri, konsep limit digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan perubahan variabel yang mendekati nilai tertentu. Sebenarnya masih banyak kegunaannya, tapi kita ambil contoh satu aja biar lebih enak jelasin yang lainnya. Kita ambil contoh perhitungan gradien dan laju perubahan. Limit digunakan untuk menghitung derivatif atau turunan. Jadi limit sendiri itu sangat berhubungan erat dengan turunan. Jadi yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi, kecepatan dan percepatan dalam analisis gerak mekanis. Kecepatan adalah turunan posisi terhadap waktu, dan percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi karena konsep limit sendiri bisa digunakan sebagai dasar dari turunan, ketika kita menggunakan turunan, kita dapat mendapatkan suatu kecepatan dan juga percepatan dari posisi. Jadi misalnya posisi kita turunin, dia akan menjadi kecepatan, dan kecepatan kita turunin, dia akan menjadi percepatan. Nah, ini ada contohnya. V sama dengan limit delta t-nya itu mendekati 0, delta x per delta t. Nah, ini juga percepatan atau A sama dengan limit delta t-nya mendekati 0, delta v per delta t. Jadi delta v ini kayak perubahan atau ya perubahan lah, kecepatan, dan pernya ini perubahan waktu, dan ini perubahan posisi, dan ini perubahan waktu. Jadi ini asal usul kenapa konsep limit ini dipakai di yang namanya turunan. Pertama, misalnya kita punya suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n. Kita ingin menurunkan fungsi tersebut. Jadi pertama, fungsinya ini kita ya seperti biasa, aksen itu kayak simbol ketika kita ingin menurunkan suatu fungsi. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x plus h pangkat n min x pangkat n per h. Jadi ini semua dapat dari mana sih? Ini ada grafik atau ya grafik sih. Jadi delta x sendiri, ini delta x yang atas nih, dapat ini delta y, ini delta y yang atas. Delta y dapat dari ini. Jadi kan karena delta y itu kayak sebuah perubahan di sumbu y. Ini kan x plus h, dan ini x. Jadi x plus h pangkat n min x pangkat n. Ingat pangkat n sendiri dari fungsi tersebut. Per h, h itu adalah delta x. Jadi adalah perubahan jarak dari delta x. Delta x ini x plus h, x dikurangi h, x plus h dikurangi h sama dengan delta x sama dengan h. Ini di delta x sendiri adalah h. Limit di bawahnya lagi limit h mendekati 0. Terus ini kita melakukan binomial ekspansi. Jadi kita kayak kalikan, tapi sampai paling ujungnya tuh h, dan ini kan pasti nilainya banyak sekali kan. Jadi kita tulis titik-titik dan min x pangkat n. Nah, di sini
Setelah kita melakukan binomial ekspansi, kita bisa mencoret x pangkat n nya sama x pangkat n yang ini. Jadilah nx pangkat n min 1 plus titik h n min 1 sama dengan nx h min 1. Ini adalah konsep turunan, dan ini adalah basic banget dari turunan. Jadi kita akan pakai ini buat mencari percepatan atau kecepatan. Misalnya ada dikasih soalnya sendiri dan jawabannya, kita lanjutkan. Jadi ini ya 2t kuadrat, kita turunkan 2 nya dikali 2 jadi 4. Nah sedangkan 2 nya ini dikurangin 1 seperti di sini, jadi 2 kurang 1 sama dengan 1, dan 1 itu tidak perlu ditulis sebagai pangkat ya, jadi bisa ditulis t saja, t plus 3. Tapi sebenarnya langsung saja masukin t nya, tadi t nya 1 kan, kita masukin 4 kali 1 plus 3 sama dengan 7 meter per second. Itu contoh dari limit yang biasa sendiri. Kita lanjut ke limit tak tentu. Jadi limit tak tentu mengacu pada situasi dalam kalkulus di mana hasil limit suatu fungsi tidak langsung dapat ditentukan karena menghasilkan bentuk yang tidak terdefinisi. Bentuk-bentuk tak tentu biasanya muncul ketika mencoba menghitung limit suatu fungsi dan menyebabkan kerancuan dalam perhitungan. Contoh bentuk dasar limit tak tentu. Jadi saya memberikan satu contoh saja. Ini adalah 0 per 0. Ini sudah pasti tidak terdefinisi atau tertentu. Jadi bentuk ini terjadi ketika pembilang dan penyebut fungsi keduanya mendekati 0. Bentuk ini memerlukan manipulasi lebih lanjut untuk menentukan hasil limitnya. Contoh limit x mendekati 0 sin x per x. Kalau disubstitusi maka akan mendapatkan 0 per 0, dan ini merupakan salah satu contoh bentuk tak tentu. Kita masuk ke aplikasi limit tentu ke teknik mesin. Jadi aplikasi limit tentu dalam teknik mesin sangat luas karena konsep ini sering digunakan untuk memahami fenomena fisik yang melibatkan perubahan kontinu. Dalam mekanika bahan, modulus elastisitas suatu material dapat dihitung dari hubungan antara tegangan yang disimbolkan dengan sigma, tegangan yang disimbolkan dengan epsilon ketika tegangan mendekati 0. Definisi tegangan, sigma sama dengan F atau gaya per A, itu luas penampang. Definisi tegangan, ini adalah epsilon per delta L, itu kayak perubahan panjang sepertinya, per panjang awak. Jadi definisi modulus elastisitas adalah sama dengan limit si epsilonnya mendekati 0, sigma per epsilon. Jadi sebenarnya limit ini digunakan pada saat ini kayak membantu. Konsep limit pada modulus yang ini atau modulus elastisitas membantu menentukan nilai kekakuan material dengan akurat, terutama ketika tegangan dan regangan sangat kecil, hampir mendekati 0. Hal ini memastikan hubungan linear antara tegangan dan regangan hanya digunakan dalam daerah elastis, sehingga modulus yang tetap valid dan relevan untuk aplikasi teknik. Tanpa menggunakan limit, modulus yang tidak dapat dihitung ketika tegangan dan regangan mendekati 0 karena bentuk yang muncul adalah 0 per 0. Limit diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memungkinkan evaluasi modulus yang secara matematis dan fisik dalam kondisi elastis material. Jadi ini ada soal contoh simpel aja. Sebuah batang baja yang telah dilakukan pengujian telah menghasilkan data. Batang baja tersebut memiliki tegangan 100.000 Pascal dan memiliki regangan 0,001. Nah, langsung kita cari modulus elastisitasnya atau modulusannya. Sama dengan limit epsilon mendekati 0, sigma per epsilon. Karena tadi itu epsilonnya tidak sama dengan 0, maka kita tinggal substitusikan ini sama dengan sigma per epsilon 100.000 dibagi 0,001 dengan 1 kali 10 pangkat 9 Pascal. Kita lanjut ke limit trigonometri. Jadi limit trigonometri adalah konsep matematika yang mempelajari nilai suatu fungsi trigonometri seperti sin x, cos x, atau tan x ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu termasuk 0 tak terhingga atau nilai spesifik lainnya. Limit ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi trigonometri dalam situasi di mana nilai fungsi sulit ditentukan secara langsung.
misalnya dalam bentuk tertentu seperti 0 per 0. Rumus penting ya, ini rumus penting limit trigonometri itu ada beberapa. Pertama adalah limit fungsi sinus, itu limit x mendekati 0 sin x per x di kayak sama dengan 1. Limit fungsi kosinus, jadi limit x mendekati 0 cos x sama dengan 1. Limit fungsi tangen, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1. Dan ini limit tertentu pada trigonometri ada 2. Limit sin x mendekati tan hingga, dan limit cos x mendekati tan hingga juga ini ya, tipo. Jadi keduanya ini tidak terdefinisi karena fungsi sinus dan kosinus terus berosilasi antara min 1 dan 1. Jadi aplikasi limit trigonometri pada teknik mesin. Dalam teknik mesin, limit trigonometri sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi trigonometri seperti analisis sudut kecil, getaran, gerak harmonik, mekanika struktur, dan fluida. Konsep ini sangat penting untuk memahami perilaku sistem mekanis yang melibatkan hubungan sudut atau osilasi kecil. Ini ada contoh satu, kita ambil satu contoh aja. Analisis sudut kecil. Pada teknik mesin, analisis sudut kecil sering terjadi dalam sistem seperti mekanisme poros engkol, gerakan pegas, atau struktur rangka. Ketika sudut rangka sangat kecil, I, theta, mendekati 0, fungsi trigonometri seperti sin theta dan tan theta dapat didekati menggunakan ini. Jadi sin theta estimasi theta, tan theta estimasi theta. Sebagai contoh, limit theta mendekati 0, sin theta per theta sama dengan 1. Ini contoh lagi. Jadi cuma simbol-simbol buat soal yang selanjutnya. Sebuah batang pada mekanisme memiliki sudut rotasi kecil theta dari posisi awalnya. Perpindahan ujung batang secara lateral Y dapat dihitung menggunakan Y sama dengan L sin theta. L ini kayak panjang pada penamanya itu. Untuk sudut kecil kita gunakan pendekatan Y estimasi L dikali Y theta. Nah, ini ada contoh soal. Ada sebuah poros engkol dengan panjang dengan L 0,5 meter dan sudut putar theta sangat kecil, thetanya mendekati 0. Hitung perpindahan lateral Y jika sudut rotasi adalah 1 derajat. Y sama dengan L sin theta. Tadi kan sin theta itu estimasi theta kan. Jadi theta tuh tadi sudah diketahui 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Karena pi sendiri bernilai 180 derajat, sama dengan 0,011745 radian. Cari lagi, Y sama dengan L dikali theta sama dengan 0,5 dikali yang tadi 0,01745 radian sama dengan 0,00873 meter atau 8,73 mm. Oke, jadi limit trigonometri sangat berguna dalam teknik mesin, terutama untuk menyederhanakan perhitungan dalam analisis sudut kecil, mekanika struktur, dan fluida. Konsep ini memungkinkan penyelesaian masalah teknik yang melibatkan fungsi trigonometri dalam kondisi mendekati 0 atau osilasi kecil. Kita masuk yang ke materi terakhir, yaitu integral. Integral adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume, panjang kurva, dan berbagai jumlah kontinu lainnya. Integral juga merupakan kebalikan dari turunan diferensial yang dikenal sebagai antiturunan. Jadi integral sendiri merupakan antiturunan yang merupakan pasti naikan ya. Yang pertama tuh ada juga jenis-jenisnya. Ada integral tak tentu atau indefinite integral. Integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi asli dari sebuah turunan. Bentuknya seperti tersebut. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Jadi fx tersebut merupakan bentuk integral dari fx sendiri. Integral tentu atau definite integral. Integral ini menghitung nilai numerik dari luas di bawah kurva pada interval tertentu. A, B bentuknya ini. Integral ini A sampai B, fx dx menjadi fb dikurang fa. Jadi ini pertama-tama itu fx ini kita integralkan dulu, f menjadi 2 ini sama ya. Terus kita substitusikan nilai b dan a nya, terus kita perangin. Jadi ini integral tentunya, integral tentu.
Jadi integral sendiri dapat dianggap sebagai, kalau luas, dia ini bisa mencari luas di bawah kurva suatu fungsi. Kalau sebagai penjumlahan kontinu, jadi bisa menjumlahkan nilai fungsi dalam interval kecil yang sangat banyak. Dan ini aplikasi integral dalam teknik mesin. Pertama ada perhitungan luas dan volume. Luas permukaan. Integral digunakan untuk menghitung luas permukaan benda dengan bentuk kompleks seperti bilah turbin atau impeller. Pertama, volume benda. Integral digunakan untuk menghitung volume komponen dengan bentuk yang tidak teratur seperti piston atau silinder dengan permukaan melengkung. Contoh volume benda putar. Ini adalah contoh volumenya, rumus volumenya benda putar. Itu V sama dengan P integral A sampai B fx kuadrat dx. Nah, ini contoh soal. Hitung volume benda yang terbentuk dengan memutar fungsi Y sama dengan akar X di atas sumbu X pada interval 0,4 di sekitar sumbu X. Kita langsung masukin rumusnya. V sama dengan P 0 mendekati 0 sampai 4 akar X kuadrat dx. Sama dengan P 0 sampai 4, X nya ini menjadi X karena kan akar ketemu kuadrat, kita bisa hilangkan keduanya menjadi X dx. Terus ini V dengan P X kuadrat per 2. Ini tadi kita mengintegralkan X tersebut, jadi X kuadrat per 2. Terus ini 0 sampai 4. Kita tinggal substitusikan nilai kedua tersebut. Kalau 4 kita mendapatkan 16 per 2. Kalau 0 kita mendapatkan 0 per 0. Jadi 16 per 2 dikurang 0 per 0 sama dengan 8 pi. Jadi volumenya itu 8 pi unit volume. Jadi integral digunakan dalam teknik mesin untuk menghitung luas permukaan dan volume benda yang dibentuk dengan memutar suatu fungsi di sekitar sumbu tertentu. Dalam contoh pertama kita menghitung luas permukaan benda putar, dan dalam contoh kedua kita menghitung volume benda putar. Kedua aplikasi ini sering ditemui dalam desain komponen mesin dengan bentuk kompleks atau asimetris. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.